Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas M1 Manajemen Retail akan mempresentasikan materi kami dari chapter 5, 6, dan 7. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Anggreni Putri dengan nomor BP 201010521034 selaku moderator dari penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 kelas M1 Manajemen Retail pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Gilang Fajri Ramadan. Yang kedua, Sevilla Hilfa. Yang ketiga, Nici Hadani. Yang keempat, saya sendiri Aulia Anggreni Putri. Yang kelima, Ade Saputra. Yang keenam, Amelia Putri. 7, Muhammad Zahri Nugraha. 8, Muhammad Rafli. Dan yang terakhir, Andrew Baihaqi Firdaus. Nah, yang pertama yaitu adalah materi Retail Market Strategy atau strategi pasar retail. Materi ini berada pada bab 5 atau chapter 5. Learning objective dari materi ini yaitu LO51, Define Retail Strategy. LO52, Illustrate how retailers build a sustainable competitive advantage. LO53, Classify the different strategic growth opportunities retailers pursue. LO54, Identify issues that arise as domestic retailers become global retailers. LO55, Know the step retailers go through to develop a strategic plan. Baiklah, mari kita dengarkan penyampaian materi yang pertama oleh Gilang Fajri Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi strategi pasar retail. Sebelumnya saya akan menjelaskan retail itu sendiri. Retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli dari bisnis retail akan digunakan konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Dikenal pula dengan istilah bisnis eceran, retail berperan sebagai perantara pemasaran yang menghubungkan produsen utama atau grosir besar dengan konsumen yang membeli dalam jumlah kecil atau bentuk satuan. Setelah membeli sejumlah barang dari kelompok bisnis yang lebih besar, pengecer atau yang dikenal dengan retailer akan menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan tambahan harga tertentu untuk memperoleh keuntungan baginya. Istilah strategi sering digunakan dalam bisnis retail. Contohnya itu tentang strategi barang, strategi promosi, strategi lokasi, dan strategi penetapan merek yang dikeluarkan oleh pihak retail itu sendiri. Strategi tersebut mempengaruhi keputusan retail, terutama pengambilan keputusan yang strategis. Definisi strategi pasar retail itu ada 4. Yang pertama itu pasar sasaran pengecer. Pasar sasaran pengecer atau target market yaitu segmen-segmen pasar yang direncanakan untuk dilayani terkait dengan aktivitas yang memfokuskan sumber daya yang harus disiapkan oleh retail. Yang kedua ada format dan sumber daya yang direncanakan pengecer untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Format yang direncanakan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Format retail adalah gabungan retail didasarkan pada sifat atau ciri barang dan jasa yang ditawarkan, kebijakan penetapan harga, pemasangan iklan, program promosi, desain toko, dan lokasi khusus. Selanjutnya ada dasar-dasar rencana pengecer untuk membangun persaingan yang berkelanjutan, dan keuntungan pasar sasaran adalah segmen pasar yang direncanakan pengecer untuk memfokuskan sumber daya dan bauran retailnya. Dasar perencanaan retail untuk memperoleh keuntungan bersaing yang dapat dipertahankan atau sustainable competitive advantage itu adalah keuntungan dari persaingan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan demikian, tiap strategi retail akan meliputi pemilihan strategi pasar, penentuan format retail, pengembangan keuntungan bersaing yang memungkinkan retail untuk mengurangi tingkat kompetitif yang dihadapi.
Konsep retail itu adalah orientasi manajemen yang memfokuskan retail dalam menentukan kebutuhan target pasar, serta memenuhi kebutuhan dengan lebih efektif dan efisien. Retail yang berhasil harus memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar yang dilayani secara lebih baik dan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Pasar retail market bukan merupakan tempat khusus di mana para pembeli dan penjual bertemu, tetapi sebagai kelompok konsumen dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama, segmen pasar dan sekelompok retail yang menggunakan format retail yang sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen itu. Pemahaman format retail di sini adalah gabungan atau sekelompok retail didasarkan pada karakteristik tertentu, misalnya ciri barang atau jasa yang ditawarkan, kebijakan penetapan harga, desain toko, dan lain-lainnya. Tugas utama dalam mengembangkan strategi retail adalah menetapkan pasar sasaran. Proses ini diawali dengan menetapkan segmentasi pasar. Retail yang sukses selalu mendasarkan upaya untuk mengenali pelanggannya. Pasar sasaran dalam retail seringkali ditetapkan berdasarkan faktor demografis, geografis, dan psikografis. Penetapan pasar sasaran merupakan prasyarat untuk menetapkan bauran retail. Mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zahri Nugraha. Baiklah, saya Muhammad Zahri Nugraha akan menjelaskan LO 5.2, yaitu ilustrasikan bagaimana pengecer membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Target pasar dan format retail segmen pasar retail adalah sekelompok konsumen dengan kebutuhan yang sama dan sekelompok pengecer yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan saluran dan format retail yang serupa. Tujuh matriks pada tampilan 51 menggambarkan medan pertempuran di mana pengecer pakaian wanita bersaing, yaitu kumpulan segmen pasar retail untuk pakaian wanita. Ini mencantumkan berbagai format retail di kolom sebelah kiri. Setiap format menawarkan campuran retail yang berbeda kepada pelanggannya. Segmen pasar tercantum di baris teratas pameran. Segmen ini dapat didefinisikan dalam hal lokasi geografis pelanggan, demografi gaya hidup, situasi pembelian, atau manfaat yang dicari. Dalam gambar tersebut kita dapat melihat yang pertama ada konservatif, yaitu konsumen yang tidak terlalu mementingkan mode. Yang kedua ada tradisional, yaitu mereka menginginkan gaya klasik. Yang ketiga fashion forward, mereka menginginkan mode terbaru. Membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan setelah memilih pasar sasaran dan bauran retail. Elemen terakhir dalam strategi retail adalah pendekatan pengecer untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Membangun keunggulan kompetitif berarti bahwa pengecer pada dasarnya membangun tembok di sekelilingnya. Posisi pertempurannya yaitu di sekitar pelanggan sendiri dan pelanggan potensial serta pesaingnya. Ketika tembok tinggi akan sulit bagi pesaing eksternal, yaitu pengecer yang beroperasi di pasar atau pengusaha lain, untuk memanjat tembok dan memasuki pasar untuk bersaing, memperebutkan pelanggan sasaran pengecer. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan retail dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif. Tetapi beberapa keunggulan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, sementara yang lain dapat dipublikasikan oleh pesaing dengan segera. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan berarti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membeli barang dagangan dan jasa dari pengecer tertentu. Loyalitas lebih dari sekadar menyukai satu pengecer di atas yang lain. Pendekatan untuk mengembangkan loyalitas ada beberapa cara, yaitu dengan cara membangun citra merek yang kuat, menciptakan posisi unik di pasar sasaran, menawarkan barang dagangan yang unik, menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik, menerapkan program manajemen hubungan pelanggan, dan membangun komunitas retail. Selanjutnya ada hubungan antara pemasok. Pendekatan kedua untuk mendapatkan keunggulan kompetitif adalah mengembangkan hubungan yang kuat dengan perusahaan yang menyediakan barang dagangan dan layanan kepada pengecer, seperti pengembang real estate, biro iklan, dan perusahaan transportasi. Dari hubungan dengan pemasok tersebut, yang terpenting adalah hubungan dengan vendor. Dengan memperkuat hubungan satu sama lain, baik pengecer maupun vendor dapat mengembangkan aset dan program yang paling menguntungkan, yang memberikan keuntungan bagi pasangan pengecer vendor dibandingkan pasangan yang bersaing. Selanjutnya yaitu ada efisiensi operasi internal. Selain hubungan yang kuat dengan pihak eksternal, pelanggan dan pemasok pengecer dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dengan memiliki operasi internal yang lebih efisien. Operasi internal yang efisien memungkinkan pengecer untuk memiliki keunggulan biaya atas pesaing atau menawarkan
pelanggan lebih banyak manfaat daripada pesaing dengan biaya yang sama. Sumber daya manusia. Retail adalah bisnis padat karya, di mana karyawan memainkan peran utama dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Beberapa pengecer memandang karyawan sebagai pengeluaran yang perlu dikurangi dalam jangka panjang. Yang ketiga ada distribusi dan sistem informasi. Penggunaan sistem distribusi dan informasi yang canggih menawarkan peluang bagi pengecer untuk mengurangi biaya operasi biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis, dan memastikan bahwa barang dagangan yang tepat tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Selanjutnya ada lokasi. Hubungan yang berkomitmen dengan pelanggan dan vendor dan operasi internal yang efisien merupakan sumber keuntungan yang penting, tetapi lokasi mungkin merupakan bentuk keuntungan yang paling meresap dalam retail. Yang terakhir ada berbagai sumber keuntungan. Untuk membangun keunggulan yang berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama, pengecer biasanya tidak dapat mengandalkan satu pendekatan, seperti lokasi yang baik atau layanan pelanggan yang sangat baik. Sebaliknya, mereka menggunakan beberapa pendekatan untuk membangun tembok setinggi mungkin di sekitar posisi mereka. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya akan disampaikan oleh Amelia Putri. Baik, saya Amelia Putri akan melanjutkan materi terkait dengan Learning Objective 5.3, yaitu klasifikasikan berbagai peluang pertumbuhan strategis yang dikejar pengecer. Nah, jadi saya akan membahas terlebih dahulu mengenai growth opportunities. Berikut ini merupakan 4 peluang pertumbuhan yang dapat dikejar pengecer. Sumbu vertikal menunjukkan sinergi antara pasar pengecer saat ini dan peluang pertumbuhan. Apakah peluang itu melibatkan pasar yang sedang dikejar pengecer atau pasar baru? Sedangkan sumbu horizontal merupakan sinergi antara bauran retail pengecer saat ini dan bauran retail dari peluang pertumbuhan. Apakah peluang tersebut memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan pengecer dalam mengoperasikan formatnya saat ini atau memerlukan kemampuan baru untuk mengoperasikan format baru? Berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, pasti audien kurang mengerti setiap elemen yang ada tadi. Nah, jadi tadi kan ada 4 jenis peluang pertumbuhan yang dapat dikejar pengecer. Yang pertama, market penetrasi, merupakan peluang pertumbuhan yang diarahkan kepada pelanggan yang sudah ada dengan menggunakan format retail pengecer saat ini. Pendekatan penetrasi termasuk membuka lebih banyak toko di pasar sasaran atau menjaga toko yang ada buka lebih lama. Pendekatan lain melibatkan menampilkan barang dagang untuk meningkatkan pembelian impulsif dan melatih tenaga penjualan untuk melakukan penjualan silang. Nah, apa sih penjualan silang? Nah, penjualan silang berarti bahwa rekanan penjual di suatu departemen berusaha untuk menjual barang dagang pelengkap dari departemen lain kepada pelanggan mereka. Misalnya, rekan penjualan yang baru saja menjual pemutar Blu-ray ke pelanggan mungkin mengantar pelanggan ke departemen aksesoris untuk menjual kabel, khusus guna meningkatkan kinerja pemutar. Nah, yang kedua, market expansion adalah peluang pertumbuhan perluasan pasar melibatkan penggunaan format retail pengecer yang ada di segmen pasar baru. Misalnya, Dunkin' Donuts telah membuka toko baru di luar toko tradisionalnya. Nah, yang ketiga, retail format development merupakan peluang di mana pengecer mengembangkan format retail baru. Maksudnya, format dengan bauran retail yang berbeda untuk pasar sasaran yang sama. Contohnya itu pengecer Tesco yang berbasis di Inggris telah menerapkan strategi pertumbuhan pengembangan format retail dengan mengoperasikan beberapa format toko makanan berbeda yang semuanya melayani target pasar yang pada dasarnya itu sama. Poin yang keempat itu diversification, atau satu di mana pengecer memperkenalkan format retail baru yang diarahkan ke segmen pasar yang saat ini tidak dilayani oleh pengecer. Peluang diversifikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu relate diversifikasi dan unrelate diversifikasi. Relate diversification merupakan target pasar dan format retail pengecer saat ini memiliki kesamaan dengan kesempatan baru. Kesamaan ini mungkin memerlukan pembelian dari vendor yang sama, beroperasi di lokasi yang sama, menggunakan distribusi atau sistem informasi manajemen yang sama, atau beriklan di surat kabar yang sama ke pasar sasaran yang serupa. Sedangkan unrelated diversification memiliki sedikit kesamaan antara bisnis pengecer saat ini dan peluang pertumbuhan baru. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan growth opportunities and competitive advantage.
Biasanya pengecer memiliki keunggulan kompetitif terbesar dan paling sukses ketika mereka terlibat dalam peluang yang serupa dengan operasi dan pasar retail mereka saat ini. Ketika pengecer mengejar peluang perluasan pasar, mereka membangun keunggulan mereka dalam mengoperasikan format retail dan menerapkan keunggulan kompetitif ini di pasar baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Global Growth Opportunities. Ini merupakan sebuah learning objective 5.4 tentang mengidentifikasi masalah yang muncul saat peritel domestik menjadi peritel global. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait attractiveness of international markets atau daya tarik pasar internasional. Jadi ada 3 faktor yang sering digunakan untuk menentukan daya tarik peluang internasional, yaitu pertama, besarnya potensi pasar retail di dalam negeri. Yang kedua, sejauh mana negara tersebut mendukung dan mendukung masuknya peritel asing yang bergerak di bidang retail modern. Yang ketiga, risiko atau ketidakpastian dalam penjualan dan keuntungan. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan daya tarik negara. Pasar internasional berkembang yang paling banyak mendapati perhatian dari pengecer global adalah Brazil, Rusia, India, dan Cina yang secara kolektif disebut sebagai negara BRIC. Namun, dalam analisis ini, Rusia tidak masuk dalam 20 besar karena risiko yang tinggi. India dan Cina mungkin merupakan pasar retail yang besar dan sangat menarik, tetapi mereka menawarkan peluang dan tantangan berbeda bagi pengecer yang mempertimbangkan untuk masuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang Key to Success in Global Retailing. 4 karakter pengecer yang berhasil memanfaatkan peluang pertumbuhan internasional. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara global. Nah, masuk dalam pasar domestik pasti berhasil ketika peluang ekspansi dibangun di atas basis inti keunggulan kompetitif pengecer. Misalnya biaya yang rendah, operasi yang efisien, itu contohnya seperti Walmart dan Carrefour. Yang kedua ada merek label pribadi yang kuat, contohnya Starbucks dan KFC. Selanjutnya ada reputasi mode, contohnya The Gap, Zara, H&M. Terus selanjutnya dominasi kategori, contohnya seperti Best Buy, IKEA, Toys R Us. Karakteristik yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, budaya global. Dan yang keempat, sumber keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang entry strategies. Ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan pengecer ketika memasuki pasar non-domestik. Yang pertama, direct investment. Ini terjadi ketika perusahaan retail berinvestasi dan memiliki operasi retail di negara asing. Strategi masuk ini membutuhkan tingkat investasi tertinggi dan menghadapkan pengecer pada risiko terbesar, tetapi juga memiliki potensi pengembalian tertinggi. Misalnya, McDonald memilih strategi masuk ini untuk pasar Inggris, membangun pabrik untuk memproduksi roti ketika pemasok lokal tidak dapat memenuhi spesifikasinya. Strategi masuk yang kedua yaitu joint venture, di mana ketika pengecer yang masuk mengumpulkan sumber dayanya dengan pengecer lokal untuk membentuk perusahaan baru di mana kepemilikan, kendali, dan keuntungan dibagi. Strategi masuk usaha patungan mengurangi resiko peserta. Strategi masuk yang ketiga yaitu strategis aliansi. Merupakan hubungan kolaboratif antara perusahaan independen. Misalnya, pengecer memungkinkan untuk masuk pasar internasional melalui investasi langsung, tetapi menggunakan perusahaan independen untuk memfasilitasi kegiatan logistik dan pergudangan lokalnya. Strategi masuk yang keempat yaitu franchising. Menawarkan risiko terendah dan membutuhkan investasi paling sedikit, tetapi juga memiliki potensi pengembalian investasi terendah. Pengecer memiliki kendali terbatas atas operasi retail di negara asing, dan setiap potensi keuntungan harus dibagi dengan penerima waralaba. Misalnya, Marks & Spencer yang memiliki toko waralaba lebih dari 50 negara. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Sevilla Hilfa. Baiklah, saya Sevilla Hilfa akan menjelaskan tentang Learning Objective 5.5 yaitu mengetahui langkah-langkah pengecer dalam mengembangkan rencana strategis.
Proses perencanaan strategi retail adalah rangkaian langkah pengecer untuk mengembangkan strategi. Ini menggambarkan bagaimana pengecer memilih segmen pasar target, menentukan format retail yang sesuai, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses perencanaan dapat digunakan untuk merumuskan rencana strategis pada tingkat yang berbeda dalam perusahaan retail. Lalu bagaimanakah langkah-langkahnya? Berikut adalah langkah-langkah perencanaan strategi retail. Langkah pertama adalah menentukan misi bisnis. Langkah pertama dalam proses perencanaan strategi retail adalah mendefinisikan misi bisnis. Pernyataan misi adalah deskripsi luas tentang tujuan pengecer dan ruang lingkup kegiatan yang akan direncanakan. Pernyataan misi mencoba menjawab dua pertanyaan utama, yaitu jenis bisnis apakah yang akan dilakukan dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan bisnis kita. Langkah kedua adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis lingkungan internal pengecer, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal. Internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengecer, kemampuan strategis yang rinci dan relatif terhadap kompetisi. Kemampuan unik ini adalah aset pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengecer, seperti loyalitas pelanggan dan kualitas hubungannya dengan vendor. Kemampuan ini mencerminkan kemampuan pengecer untuk mengembangkan keuntungan strategis sebagai kesempatan yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua ada analisis lingkungan eksternal. Eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman pengecer, yaitu aspek lingkungan yang mungkin positif atau berdampak negatif terhadap kinerja pengecer. Faktor-faktor ini terkait dengan dinas-dinas, persaingan, dan lingkungan biasanya berada di luar kendali pengecer, seperti faktor pasar, faktor kompetitif, dan dinamika lingkungan. Langkah ketiga adalah identifikasi peluang strategis. Setelah analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penjualan eceran. Alternatif strategis yang dia pertimbangkan didefinisikan dalam hal pertumbuhan. Langkah keempat adalah evaluasi peluang strategis. Langkah keempat ini adalah mengevaluasi peluang yang telah diidentifikasikan dalam analisis SWOT. Evaluasi menentukan potensi pengecer untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan menuai keuntungan jangka panjang dari langkah yang dievaluasi. Dengan demikian, pengecer harus pada peluang yang memanfaatkan kekuatan dan keunggulan kompetitifnya, baik daya tarik pasar dan kekuatan, serta kelemahan pengecer perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi peluang strategis. Langkah kelima yaitu tetapkan tujuan spesifik. Tujuan keseluruhan pengecer termasuk dalam pernyataan misi. Tujuan spesifik adalah tujuan terhadap kemajuan di mana terhadap tujuan keseluruhan dapat diukur. Dengan demikian, tujuan spesifik ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, kinerja yang dicari, termasuk indeks numerik terhadap kemajuan yang dapat diukur. Yang kedua, bingkai waktu, di mana tujuannya harus dicapai. Dan yang ketiga, tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Langkah keenam adalah kembangkan retail campuran. Untuk menerapkan strategi langkah keenam dalam proses perencanaan adalah mengembangkan retail campuran untuk setiap kesempatan di mana investasi akan dibuat dan dikendalikan. Dan yang terakhir adalah langkah ketujuh, yaitu mengevaluasi kinerja dan melakukan penyesuaian. Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah mengevaluasi hasil program kerja strategi dan implementasinya. Jika pengecer tersebut memenuhi atau melebihi tujuannya, perubahan tidak akan diperlukan. Tetapi, jika pengecer gagal, biasanya reanalisis ini dimulai dengan meninjau program implementasi. Namun, mungkin menunjukkan bahwa sinergi atau implementasi kembali. Kesimpulannya adalah akan menghasilkan proses perencanaan baru termasuk analisis SWOT baru. Nah, selanjutnya adalah perencanaan strategis di dunia nyata. Proses perencanaan menunjukkan bahwa keputusan strategis dibuat secara berurutan setelah misi bisnis didefinisikan, analisis SWOT dilakukan, peluang strategis diidentifikasi, lalu alternatif dievaluasi. Tujuannya juga ditetapkan, sumber daya juga dialokasikan, serta rencana pelaksanaannya dikembangkan, dan akhirnya kinerja dievaluasi sesuai dengan penyesuaian yang kita lakukan.
Akan tetapi semua itu memiliki interaksi-interaksi yang terkadang tidak sesuai di dunia nyata. Misalnya, analisis SWOT dapat menemukan alternatif logis untuk perusahaan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun alternatif ini tidak termasuk dalam pernyataan misi, dengan demikian pernyataan misi mungkin perlu dirumuskan ulang. Perkembangan rencana pelaksanaan tersebut mengungkapkan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk kesempatan tertentu tidak mencukupi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, tujuan tersebut perlu diubah, sumber daya perlu dialokasikan kembali, dan pengecer mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi kembali dalam kesempatan yang berbeda. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia penyampaian dari materi bab 5. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari bab 6 atau chapter 6, yaitu tentang financial strategy. Learning objective-nya adalah LO61, review the strategic objectives of a retail firm. LO62, contrast the two paths to financial performance using the strategic profit model. LO63, illustrate the use of the strategic profit model for analyzing growth opportunities. LO64, review the measures retailers use to assess their performance. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Aulia Anggreni Putri. Tujuan strategis dari perusahaan retail itu ada 3. Yang pertama adalah keuangan, di mana ukuran kinerja keuangan yang tepat bukanlah keuntungan, tetapi adalah pengembalian aset. Di dalam tujuan keuangan terdapat return of asset atau ROA, di mana ROA ini adalah keuntungan yang dihasilkan oleh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Para pengecer mungkin menetapkan tujuan keuangan itu untuk menghasilkan laba. Misalnya, perusahaan ingin menetapkan tujuan keuangan untuk menghasilkan laba $1 per tahun. Namun pengecer benar-benar harus mempertimbangkan aset yang perlu digunakan untuk menghasilkan 1 juta yang diinginkan. Untuk tujuan kedua, yaitu adalah tujuan sosial, di mana tujuan sosial ini terkait dengan isu-isu yang lebih luas yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Misalnya, pengecer itu mungkin khawatir tentang penyediaan peluang kerja bagi orang-orang di area tertentu atau bagi minoritas dan penyandang disabilitas. Tujuan sosial lainnya mungkin termasuk menawarkan barang dagangan unik kepada orang-orang seperti produk ramah lingkungan dan menyediakan layanan inovatif untuk meningkatkan kesehatan pribadi seperti program penurunan berat badan atau mensponsori acara komunitas. Dibandingkan dengan tujuan keuangan yang telah saya sebutkan tadi, tujuan kinerja masyarakat ini lebih sulit untuk diukur karena dia lebih ke pemasaran atau layanan jasa. Tetapi tujuan sosial yang eksplisit dapat ditetapkan seperti pengurangan spesifik dalam penggunaan energi dan kemasan berlebih, peningkatan penggunaan sumber daya terbarukan, dan dukungan untuk organisasi nirlaba. Di Indonesia sendiri, organisasi nirlaba itu terdapat beberapa organisasi nirlaba seperti Aksi Cepat Tanggap, Health in Harmony, dan Yayasan Happy Hearts Indonesia. Selanjutnya, tujuan yang terakhir atau yang ketiga adalah tujuan pribadi, termasuk kepuasan diri, status, dan rasa hormat dari para pengecer tersebut. Banyak pengecer, terutama pemilik usaha kecil dan mandiri, memiliki tujuan pribadi yang penting, termasuk kepuasan diri, status, dan rasa hormat tadi. Misalnya pemilik operator buku mungkin merasa senang berinteraksi dengan orang lain yang suka membaca, dan penulis yang mengunjungi toko untuk promosi penandatanganan buku. Dengan mengoperasikan toko populer, pengecer mungkin dikenal sebagai pemimpin bisnis yang dihormati di masyarakat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nici Hadani.
Baiklah, saya Nici Hadani akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai model keuntungan strategis. Model keuntungan strategis adalah suatu metode untuk meringkas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yaitu yang diukur dengan ROE atau Return on Asset. Return on Asset adalah ukuran kinerja yang penting bagi perusahaan dan pemegang saham. Kenapa? Karena ini mengukur keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap aset yang dimilikinya. Nah, dari bagian ini dapat kita lihat bahwasanya dalam menentukan return on asset itu terdapat dua jalur. Yang pertama jalur profit margin management dan yang kedua jalur asset turnover management. Nah, dalam jalur profit margin management itu kita menentukan persentase dari net profit margin, di mana persentase dari net profit margin ini mengacu pada berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dibagi dengan net sales atau penjualan bersihnya. Sedangkan untuk aset turnover itu kita membagi net sales dengan total asetnya, sehingga didapatlah aset turnover. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya return on asset pengecer ditentukan dengan mengalihkan kedua komponen ini secara bersama-sama, yaitu persentase net profit margin dikalikan dengan aset turnover sehingga dapat dihasilkan return on asset. Nah, kedua komponen model laba strategis ini menggambarkan bahwasanya return on asset ditentukan oleh dua rangkaian aktivitas, yaitu net profit margin management dan asset turnover management, dan bahwa return on asset yang tinggi dapat dicapai dengan berbagai kombinasi persentase margin laba bersih dan tingkat perputaran aset. Kemudian dalam jalur profit margin management ini, informasi yang digunakan ialah berasal dari laporan laba rugi pengecer, di mana dalam laporan laba rugi tersebut merangkum kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Sedangkan dalam jalur asset turnover management itu informasi yang digunakan berasal dari neraca pengecer, di mana di dalam neraca tersebut terdapat komponen dari aset yaitu aktiva. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada dua jenis aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang biasanya dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam 1 tahun, misalnya seperti uang tunai, persediaan barang dagang, dan juga piutang. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang kemungkinan tidak bisa dikonversi menjadi uang tunai dalam 1 tahun. Dan aset tidak lancar ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu aset tetap seperti bangunan dan aset tidak berwujud, contohnya seperti goodwill. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan dari model keuntungan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Andrew Baihaqi Firdaus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrew Baihaqi Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan model laba strategis untuk menganalisis peluang pertumbuhan. Yang pertama ada jalur manajemen margin keuntungan. Dengan contoh, Kelly berpikir dia dapat mengembangkan Gift2Go.com menjadi bisnis yang menghasilkan penjualan tahunan sebesar $440.000. Yang di sini dicari margin kotornya. Kelly juga berencana untuk membebankan harga yang sama dan menjual barang dagangan yang pada dasarnya sama dengan variasi yang lebih banyak. Dia mengharapkan persentase margin kotor untuk penjualan toko akan sama dengan persentase margin kotor untuk penjualan Gift2Go.com. Dengan penjualan stores-nya sebesar 50% dan Gift2Go.com-nya 50%. Di sini sama-sama untuk persentasenya. Yang selanjutnya adalah biaya operasional. Kelly berpikir bahwa biaya operasional sebagai persentase dari penjualan akan lebih rendah untuk Gift2Go karena dia tidak membayar perlu sewa atau tenaga penjualan. Tetapi ini sama saja biaya operasionalnya karena dia perlu menyewa sebuah perusahaan untuk memelihara situs web. Dan juga Kelly harus berinvestasi dalam iklan dan promosi untuk menciptakan kesadaran akan saluran barunya dan memberitahu orang-orang yang tidak mengenal tokonya.
Selanjutnya margin laba bersih operasional. Karena margin kotor dan biaya operasi sebagai persentase penjualan untuk dua operasi diproyeksikan hampir sama, Give2Go diharapkan menghasilkan persentase margin laba operasi yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 1% lebih, dan persentase margin laba bersih yang dinyatakan sebagai persentase dari penjualan bersih dihitung sebagai margin laba bersih dibagi dengan penjualan bersih, menghasilkan margin laba bersih yang jauh lebih baik sebagai persentase dari penjualan. Lagi-lagi Give2Go.com menghasilkan persentase margin laba bersih yang unggul. Yang selanjutnya, jalur selanjutnya adalah jalur manajemen perputaran aset. Kelly memperkirakan bahwa Give2Go.com akan memiliki perputaran persediaan yang tinggi daripada toko Give2Go karena akan mengkonsolidasikan persediaan di satu pusat distribusi yang melayani volume penjualan yang besar. Give2Go yang memiliki persediaan duduk di dua toko masing-masing dengan volume penjualan yang relatif lebih rendah. Mereka mengirimkan atau mengirim barang dagangan langsung dari vendor ke pelanggan. Jadi tidak ada perantara kedua belah pihak. Jadi langsung dari vendor ke pelanggan langsung diterima. Ini adalah rinciannya. Yang ruang toko Give2Go disewa. Dengan demikian aset Kelly terdiri dari perlengkapan, penerangan, peningkatan sewa guna lainnya untuk toko. Seperti yang dia harapkan, proyeksi perputaran aset Give2Go.com lebih tinggi daripada Give2Go karena Kelly memperkirakan Give2Go.com akan memiliki perputaran persediaan yang lebih tinggi dan aset lainnya lebih rendah. Lagi-lagi Give2Go perputaran asetnya lebih tinggi sebesar 1.1 dan juga asetnya juga lebih tinggi dari Give2Go. Dan selanjutnya, karena perkiraan Kelly untuk margin laba bersih dan perputaran aset untuk Give2Go.com lebih tinggi daripada untuk tokonya, Give2Go.com mencapai ROA yang lebih tinggi. Dengan demikian, analisis model laba strategis ini menunjukkan bahwa Give2Go.com adalah peluang pertumbuhan yang layak secara finansial bagi Kelly, yaitu sebesar 21.8, lebih unggul karena dia mengintegrasikan tokonya melalui online, yaitu Give2Go.com. Dan selanjutnya ada menggunakan model keuntungan strategis untuk menganalisis keputusan lain. Investasi lain yang mungkin dipertimbangkan oleh Kelly adalah memasang sistem kontrol inventaris terkomputerisasi yang akan membantu membuat keputusan yang lebih baik tentang barang dagangan mana yang akan dipesan, kapan harus memesan ulang barang dagangan, dan kapan harus menurunkan harga barang dagangan yang tidak dibeli. Jika membeli sistem, penjualannya akan meningkat karena memiliki persentase lebih besar dari barang dagangan yang terjual dengan baik dan lebih sedikit kehabisan stok. Persentase margin kotornya juga akan meningkat karena tidak perlu menurunkan harga barang dagang yang lambat terjual. Melihat jalur manajemen perputaran aset, pembelian sistem komputer akan meningkatkan aset tetapnya sebesar sistem, tapi perputaran persediaannya akan meningkat dan tingkat aset persediaan akan berkurang karena dia mampu membeli lebih efisien. Dengan demikian, perputaran aset mungkin akan meningkat karena penjualannya akan meningkat dengan persentase yang lebih besar daripada total aset. Total aset sebenarnya dapat menurun jika biaya tambahan dari sistem persediaan lebih kecil dari pengurangan persediaan. Selanjutnya, menetapkan dan mengukur tujuan kinerja, yaitu ada aset pengecer terdiri dari karyawan, real estate, dan persediaan barang dagang. Dan cakupan tujuan kinerja adalah indeks numerik, kerangka waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan ada juga proses top down versus bottom up. Top down tujuan di bagian atas organisasi dan diturunkan ke tingkat operasi yang lebih rendah. Bottom up melibatkan tingkat yang lebih rendah dalam perusahaan mengembangkan tujuan kinerja yang dikumpulkan untuk mengembangkan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
yaitu ada 3 jenis tindakan ukuran dan tindakan-tindakan. Yang pertama, ukuran keluaran. Menilai hasil keputusan investasi pengecer. Misalnya pendapatan penjualan, margin kotor, dan margin laba bersih. Itu adalah di ukuran keluaran. Dan ukuran produktivitas itu rasio output terhadap input. Menentukan seberapa efektif pengecer menggunakan sumber daya mereka dan pengembalian apa yang mereka dapatkan atas investasi mereka dalam input. Dan yang ketiga, ukuran input adalah sumber daya atau uang yang dialokasikan oleh pengecer untuk mencapai output atau hasil, misalnya jumlah dan pemilihan persediaan barang dagangan, jumlah toko, ukuran toko, karyawan, iklan, penurunan harga, jam buka toko, promosi, semuanya memerlukan keputusan manajerial tentang input. Dan selanjutnya adalah jenis tindakan-tindakan, yaitu tindakan manajemen barang dagangan, yaitu sumber daya input penting dikendalikan oleh manajer barang dagangan adalah persediaan barang dagangan. Manajer barang dagangan juga memiliki wewenang untuk menetapkan harga awal dan menurunkan harga saat barang dagangan tidak dijual, yaitu melakukan penurunan harga. Akhirnya mereka bernegosiasi dengan vendor mengenai harga yang dibayarkan untuk barang dagangan. Yang selanjutnya, tindakan operasi toko aset. Pentingnya dikendalikan oleh manajer toko adalah penggunaan ruang toko untuk pengelolaan karyawan toko. Selanjutnya adalah minimal kerja. Peran tolak ukur dari kinerja tersebut harus ada peran tolak ukur untuk yang bekerja, yaitu yang pertama kinerja pengecer dari waktu ke waktu. Jadi kinerja dari pengecer itu harus diperhatikan dari kinerjanya atau kayak tingkat efisiennya dan sebagainya. Selanjutnya ada kinerja pengecer dibandingkan dengan pesaingnya. Kita juga perlu dalam suatu kinerja pengecer itu juga suatu harus memerlukan perbandingan seberapa efisien kita pengecer kita dengan pengecer lainnya, sehingga kita dapat memperbaiki tingkat keefisiensi kita agar lebih baik dalam vendor ke pelanggan. Sekian. Nah, itu dia materi terakhir dari chapter 5 yang disampaikan oleh Andrew. Untuk selanjutnya itu adalah materi chapter 7 yaitu communicating with the customer yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafli. Baik, saya Muhammad Rafli akan melanjutkan materi mengenai communicating with customer yang akan membahas mengenai elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada membangun dan mempertahankan citra retail. Apa sih pentingnya dari citra perusahaan retail? Jadi, citra mengacu pada bagaimana retailer dirasakan oleh pelanggan dan juga orang lain, dan bagaimana perusahaan merancang strateginya untuk membangun citra positif perusahaan pada kategori retail dan pesaingnya. Agar berhasil, pengecer harus mengkomunikasikan ciri khas, gambaran jelas, dan juga secara konsisten. Dapat kita lihat ada 6 klasifikasi retail berdasarkan posisinya. Yang pertama itu ada price leaders, yaitu pengecer yang berfokus pada harga rendah dan lebih cenderung menawarkan layanan mandiri dan lingkungan toko yang fungsional. Pengecer ini belanja di dalam toko tidak lebih dari yang dialami konsumen secara online. Contohnya adalah Walmart dan juga CVS. Yang kedua itu ada location readers, yaitu pengecer yang terletak di lokasi yang nyaman. Mereka membuat barang dagangan mereka dan layanan yang tersedia di tempat yang paling dibutuhkan oleh pelanggan. Seringkali mereka tidak menawarkan kebijakan pengembalian atau menghadirkan produk dan tampilan inovatif, tetapi itu tidak menyangkut basis pelanggan mereka. Contohnya adalah Dollar General atau toko kelontong lokal. Yang ketiga yaitu ada atmospheric leaders, pengecer yang menawarkan pengalaman di dalam toko yang luar biasa. Perusahaan biasanya tidak membawa banyak produk dan harga lebih cenderung tinggi atau sepadan dengan citra yang mereka tunjukkan. Contohnya yaitu ada Tiffany. Yang keempat yaitu ada product quality leaders, yaitu pengecer yang menawarkan barang dagangan yang unik, berkualitas tinggi dan juga menarik, dan juga memiliki tampilan toko yang menarik. Contohnya adalah Whole Foods dan Hallmarks atau Gold Crown. Yang kelima yaitu ada selection leaders,
yaitu pengecer yang menawarkan nilai yang bagus untuk berbagai macam barang yang mereka jual. Dan selection leader ini merupakan tempat yang menarik untuk berbelanja, tetapi mereka biasanya tidak semenarik atmosphere leaders. Mereka menambahkan item baru secara teratur dan juga mendorong pembeli untuk menghabiskan waktu lebih banyak. Mereka melakukan pekerjaan yang baik dalam mengkoordinasikan pengalaman berbelanja di dalam toko maupun secara online. Contohnya adalah Call dan Bed & Beyond. Dan yang terakhir yaitu ada service leaders. Pengecer ini berlokasi strategis dan menawarkan pelanggan yang baik kepada pembeli dan melayaninya. Staf penjualan memiliki beberapa keahlian produk dan informasi yang mudah juga diperoleh. Ini adalah jenis pengecer yang tidak memiliki lingkungan di dalam toko yang sangat menarik. Ini adalah tempat yang bagus untuk membeli hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya adalah AutoZone dan juga Low. Selanjutnya merupakan beberapa komponen secara menyeluruh mengenai citra perusahaan retail yang terdiri dari target pasar, pelayanan pada pelanggan, lokasi toko, atribut, harga, pengalaman belanja, pelayanan, dan juga promosi-promosi di dalamnya. Menciptakan dan memelihara citra retail adalah proses yang kompleks, bertahap, dan juga berkelanjutan. Selain itu, orang yang memiliki sedikit waktu untuk berbelanja dan juga orang lain yang kurang tertarik untuk berbelanja, maka pengecer mengerti bahwa mereka harus menghibur pembeli untuk menggambarkan bisnis mereka. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen kunci atmosfer. Citra pengecer sangat bergantung pada atmosfer atau suasananya, perasaan psikologis yang didapat pelanggan ketika mengunjungi pengecer itu. Hal tersebut adalah kepribadian toko, katalog, mesin penjual otomotis, ataupun situs dari web. Atmosfer mengacu kepada karakteristik fisik toko yang memproyeksikan citra dan menarik pelanggan. Terdapat 4 elemen kunci atmosfer, yaitu eksterior, interior umum, tampilan interior, dan juga display atau tata letak. Yang pertama, eksterior. Etalase adalah total dari eksterior fisik dari toko itu sendiri. Ini termasuk tenda, pintu masuk, jendela, penerangan, dan juga bahan bangunan. Dengan etalasenya, pengecer dapat menghadirkan gaya konservatif, trendy, kelas atas, diskon, atau penggambaran lainnya. Yang kedua yaitu adalah interior umum. Ketika pelanggan berada di sebuah toko, berbagai elemen mempengaruhi persepsi mereka. Kita ambil contoh, Apple telah mendesain ulang beberapa toko agar lebih terasa seperti alun-alun kota, penuh dengan pepohonan dan halaman, air mancur, wifi gratis, dan tempat duduk di luar toko yang dapat menampung hingga 200 orang, dan akan selalu terbuka untuk menyelenggarakan konser akustik. Toko-toko ini akan menjadi tujuan utama milenial ingin bertemu dan bukan sekedar tempat berbelanja. Untuk mencerminkan keterbukaan dan membuat pelanggan diundang, lorong-lorong dibuat lebih besar dan menampilkan satu produk Apple atau salah satu aspek gaya hidup Apple. Ada ruang terbuka untuk kelas dan presentasi, arboretum, dan bangku kulit tempat pelanggan duduk sementara agen layanan pelanggan memperbaiki toko produk mereka. Yang ketiga yaitu ada tampilan interior. Secara spesifik, tata letak toko sekarang direncanakan dan diberlakukan secara berurutan. Setiap toko memiliki jumlah total ruang lantai untuk dibagikan, barang dagangan, personel, dan juga pelanggan. Tanpa alokasi ini, pengecer tidak akan tahu ruang yang tersedia untuk pajangan, tanda, kamar kecil, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada display atau tata letak. Setelah tata letak toko dipenuhi secara rinci, pengecer merancang tampilan interiornya. Setiap tampilan titik pembelian menyediakan pembeli dengan informasi, menambah suasana toko, dan memainkan peran promosi yang substansial. Baiklah, untuk materi terakhir pada penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Ade Saputra. Materi selanjutnya adalah mendorong pelanggan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam berbelanja. Menurut Paco Underhill, seorang ahli di bidang antropologi retail, menyarankan pengecer untuk mendorong pelanggan menghabiskan lebih banyak waktu ketika berbelanja. Karena biasanya ketika seorang pelanggan menghabiskan banyak waktu ketika berbelanja, maka para pelanggan cenderung akan lebih banyak dalam melakukan aktivitas pembelanjaan. Di antara caranya adalah pengalaman
merchandising, penjualan solusi, peningkatan pengalaman berbelanja, co-branding pengecer, dan program daftar keinginan. Pengalaman merchandising adalah mengubah kegiatan berbelanja yang pasif menjadi lebih interaktif dengan melibatkan pelanggan dengan lebih baik. Pada metode ini, para peritel mencoba untuk lebih interaktif dengan para pelanggannya, sehingga kegiatan berbelanja lebih menyenangkan. Kedua adalah penjualan solusi, merupakan penjualan yang menggunakan pendekatan yang berpusat pada pelanggan dan lebih menyajikan solusi daripada produk. Contohnya, di banyak supermarket banyak menjual makanan siap saji yang hanya perlu dipanaskan. Ini merupakan pemecahan masalah dari pertanyaan mau masak apa hari ini, tanpa mengharuskan konsumen untuk berbelanja komponen makanan. Selanjutnya, meningkatkan pengalaman berbelanja. Artinya, peritel berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir gangguan dalam berbelanja dan membuat perjalanan berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen. Peritel harus berusaha sebaik mungkin agar konsumen tidak mengalami hal yang tidak mengenakan ketika berbelanja. Beberapa cara agar peningkatan pengalaman berbelanja yaitu membuat lorong lebih luas sehingga pelanggan merasa nyaman dan tidak merasa sesak. Selanjutnya, menambah bangku sehingga mereka yang menemani pelanggan utama dapat bersantai dan beristirahat. Dan memberikan fasilitas bermain anak-anak, atau bisa juga dengan mengadakan teknologi keranjang berbelanja yang dilengkapi aplikasi pemindai. Jadi para pelanggan bisa dengan mudah memindai setiap produk yang akan mereka beli. Selanjutnya, co-branding merupakan suatu strategi di mana dua atau lebih pengecer bergabung untuk berbagi biaya dan merangsang konsumen untuk berbelanja lebih sering. Salah satu contohnya yang cukup viral adalah co-branding antara biskuit Oreo dengan sebuah merek fashion Supreme, di mana co-branding antara kedua merek ini tidak hanya menarik perhatian dari para pencinta kuliner, tapi juga menarik perhatian dari para pencinta fashion, khususnya dari brand Supreme. Selanjutnya adalah daftar keinginan, memungkinkan pembeli untuk membuat koleksi produk yang dipersonalisasi yang ingin mereka beli dan menyimpannya di akun pengguna mereka untuk referensi berbelanja di masa yang akan datang. Daftar keinginan ini menandakan minat pelanggan pada suatu produk tanpa niat langsung untuk membeli. Selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Cara pengecer berinteraksi dengan masyarakat atau komunitas sekitaran mereka akan berdampak kepada citra dari usahanya. Citra baik mereka dapat ditingkatkan dengan terlibat dalam tindakan komunitas seperti berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan khusus yang baik bagi pelanggan penyandang disabilitas. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengelola sampah dengan baik. Yang ketiga, memberikan dukungan bagi badan amal. Yang keempat, berpartisipasi dalam program anti narkoba dan memperkerjakan penduduk sekitar. Selanjutnya, menjalankan penjualan khusus untuk masyarakat senior dan kelompok lain. Selanjutnya, mensponsori kegiatan pemuda sekitar. Dan juga bekerja sama dengan kelompok perencanaan lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan pendidikan. Upaya hubungan masyarakat ini dapat dilakukan oleh pengecer dari berbagai format. Banyak peritel menggunakan hubungan masyarakat ini untuk mendapatkan loyalitas pelanggan di lingkungan yang kompetitif. Peritel dapat memilih mitra untuk tujuan amal agar mereka mendapat dukungan dari pelanggan mereka, seperti toko hewan yang memiliki tempat penampungan hewan terlantar. Jadi secara tidak langsung toko hewan ini akan mendapatkan simpati dari para pencinta hewan itu sendiri dan mendapatkan loyalitas mereka. Sekian dari penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Dengan penyampaian materi oleh Ade Saputra tadi, maka berakhir pula lah penyampaian materi pada presentasi kelompok 3 kelas M1 Manajemen Retail, Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman dan Bapak memiliki pertanyaan, saran, dan komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah setia mendengarkan hingga akhir presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya Aulia Anggreni Putri, mewakili teman-teman kelompok 3. Memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.